Disclaimer, maaf jika dalam video terganggu oleh suara hujan. Loh, kok harusnya opening ini? Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai Myers Multimedia Learning Principle Part 3. Fokus video kita kali ini adalah pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok prinsipal-prinsipal yang memanage essential processing atau proses esensial. Di video sebelumnya, saya sudah mencoba untuk mengenalkan kepada kalian mengenai bagaimana Myers Multimedia Learning Principle dapat digunakan untuk membantu mengurangi extraneous process atau proses ekstra. Mungkin perlu saya ingatkan kembali, extraneous process adalah proses berpikir atau proses kognitif di otak kita yang tidak berhubungan atau tidak mendukung tercapainya tujuan dari penyampaian informasi, sehingga perlu untuk dikurangi. Jika kalian sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip yang sudah saya ajarkan dalam video yang sebelumnya, maka seharusnya sekarang informasi yang kalian berikan kepada audiens akan lebih mudah untuk diterima audiens karena extraneous prosesnya sudah berkurang. Nah, informasi yang sudah dihilangkan bagian-bagian yang tidak penting atau tidak berhubungan dengan tujuan inilah yang disebut juga dengan nama essential information, atau kalau menurut istilah Myers adalah essential material. Jika audiens kemudian mampu untuk menerima bahkan menyimpan essential material ini ke dalam otak mereka, maka bisa dikatakan penyampaian informasi kita sukses. Walaupun sepertinya kita sudah mengurangi extraneous process dan menghasilkan essential material, namun masalah kita belum selesai. Untuk memasukkan essential material ini ke dalam otak kita, maka perlu ada yang dinamakan essential processing atau proses esensial. Secara singkat, essential processing sebenarnya merupakan proses untuk memasukkan dan menyeleksi essential material menggunakan mata kita dan telinga kita yang kemudian di dalam otak kita akan kita representasikan entah dalam bentuk suara atau dalam bentuk gambar. Untuk mengingatkan, di dalam gambar ini, essential processing sebenarnya meliputi proses seleksi word atau seleksi image menggunakan telinga dan mata kita, yang kemudian di working memory kita akan kita representasikan dalam bentuk sound atau image. Walaupun sepertinya kita sudah menghilangkan materi yang tidak penting, namun ternyata proses ini juga tidak berarti bisa dilakukan secara mulus. Sebagai contohnya, bayangkan jika sekarang kalian sedang menonton sebuah video yang mengajarkan cara membangun tenda. Dari video tersebut, kalian mendapat penjelasan bahwa untuk membangun tenda ada 7 langkah yang perlu dilakukan. Nah, sekarang bayangkan bagaimana kalau setiap langkah tersebut dijelaskan hanya dalam waktu 5 detik dan videonya tidak dikasih opsi untuk dihentikan atau di playback. Saya yakin kalian pasti akan kewalahan untuk menerima semua informasi tersebut. Walaupun semua informasi tersebut sebenarnya merupakan essential material. Kondisi inilah yang kemudian dikenal dengan nama essential processing overload, yaitu kondisi di mana otak kita terlalu penuh karena terlalu banyak melakukan essential processing. Essential processing overload dapat mengakibatkan audiens untuk gagal menerima atau menyimpan essential material diakibatkan karena adanya hambatan dalam proses seleksi dan juga dalam proses representasi essential material di dalam working memory. Oleh karena itulah, Myers membuat prinsip-prinsip pada kelompok kedua ini yang nantinya akan membantu kita bagaimana caranya membuat materi atau informasi tersebut sehingga dapat memudahkan audiens dalam memanage essential processing. Kelompok kedua ini meliputi 3 Myers Multimedia Learning Principle, yaitu Segmenting Principle, Pre-training Principle, dan Modality Principle. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Segmenting Principle. Segmenting Principle mengatakan bahwa audiens akan lebih mudah menerima informasi ketika informasi tersebut disampaikan dengan kecepatan
yang sesuai dengan kemampuan audiens dalam melakukan essential processing. Sehingga pada umumnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi, maka kita tidak menyampaikannya sebagai satu kesatuan utuh, melainkan dipotong-potong menjadi beberapa segmen. Yang tentunya ukuran setiap segmen-segmen tersebut sesuai dengan kemampuan dari audiens. Sebagai contoh, dalam video mengenai cara membangun tenda tadi, daripada kita membuat satu video yang menjelaskan 7 step mengenai cara membangun tenda, bisa saja kita membuat 7 video yang masing-masing videonya menjelaskan 1 step mengenai cara membangun tenda. Atau misalnya video tadi di-upload di YouTube, kita bisa saja tetap menggunakan satu video, tapi sudah kita bagi menjadi 7 segmen, atau kalau di YouTube 7 chapter. Selain itu, dengan menggunakan platform YouTube, sebenarnya kita sedang memberikan audiens kemampuan untuk melakukan pause, stop, atau memutar ulang bagian yang dia masih belum paham. Dengan kata lain, konsep dasar dari segmenting principle sebenarnya adalah memberikan kesempatan atau kebebasan kepada audiens untuk menentukan kecepatan belajarnya sendiri. Akan tetapi, segmenting principle bukan berarti kita juga bisa menggunakannya secara asal-asalan. Walaupun kita memiliki hak untuk membagi informasi-informasi tersebut menjadi beberapa segmen, namun kita punya kewajiban untuk memberikan segmen-segmen tersebut dalam urutan yang tepat. Ambil contoh sederhananya dalam materi belajar mengemudi ini. Seperti kalian bisa lihat, materi belajar mengemudi mobil ini kita bagi menjadi 11 segmen. Ketika memberikan materi ini kepada audiens, bisa saja kita memilih untuk memberikan 1 segmen per hari. Tetapi jika memang audiens kita adalah orang yang pandai atau terampil, kita bisa juga memberikannya mungkin 2, 3, bahkan 4 segmen per hari. Tapi di sisi lain, kita juga wajib untuk memberikan segmen tersebut dalam kondisi yang urut, yang sekiranya jika diurutkan akan mempermudah audiens dalam mencapai tujuan dari informasi tersebut. Sehingga berapapun kecepatannya, berapapun segmen yang kita ajarkan dalam satu hari, kita pasti akan mengawalinya dengan mengenalkan kemudi terlebih dahulu sebelum mengajarkan mengenai menghidupkan mobil, yang kemudian diteruskan dengan menjalankan mobil, berjalan maju, dan seterusnya. Bayangkan sekarang bagaimana kalau kita memulainya dengan mengajarkan bagaimana cara parkir, kemudian bagaimana cara mengendarai di jalan sempit, lalu setelah itu mengajarkan mengenai berjalan mundur, mengajarkan mengenai menghidupkan mobil, baru ditutup dengan mengenalkan kemudi, gas, rem, persnelung, dan kopling. Dengan cara tadi, walaupun mungkin kita sudah membagi materi menjadi banyak segmen, dan walaupun mungkin kita sudah mempersiapkan banyak hari untuk mengajari audiens, tetap audiens akan sulit dalam memahami materi kita, karena materi tersebut tidak disampaikan dalam kondisi yang urut. Nah, itulah sebabnya mengapa waktu kuliah saya mengatakan bahwa urutan itu juga penting untuk diatur, karena itu merupakan salah satu kunci penting bagaimana memastikan bahwa audiens kita akan menerima dan menyimpan informasi dengan mudah. Yang lain, kita juga perlu untuk mengetahui bahwa walaupun kita sudah membagi materi menjadi beberapa segmen, tetapi kita juga perlu mengatur kapan audiens bisa berpindah dari satu segmen ke segmen yang berikutnya. Di dalam beberapa kasus, sebenarnya tidak masalah ketika kita memberikan kebebasan kepada audiens kita untuk berpindah-pindah dari satu segmen menuju segmen yang lainnya. Misalnya dalam pelajaran mengenai kerajaan Islam di Indonesia, tidak masalah ketika audiens ingin memulainya dari Samudra Pasai, kemudian langsung berpindah ke Demak, kemudian langsung berpindah ke Ternate dan Tidore. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, urutan materi bukanlah hal yang sangat krusial. Namun dalam kasus yang lain, terkadang kita perlu menahan audiens agar tidak masuk ke segmen yang berikutnya selama segmen yang sebelumnya belum benar-benar ia kuasai dengan baik.
Contohnya seperti kenapa kita tidak membolehkan untuk mengajarkan perkalian sebelum mereka benar-benar memahami penjumlahan dan pengurangan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan materi atau informasi menggunakan segmenting principle, kita perlu mengetahui mengenai materi apa yang ingin diajarkan, bagaimana pembagian segmen terhadap materi tersebut, urutan-urutan materi, dan yang keempat adalah apa syarat agar audiens bisa menuju ke segmen materi berikutnya. Tanpa kejelasan terhadap keempat hal tersebut, maka proses penyusunan materi tidak akan menjadi hal yang mudah. Nah, untuk mengingatkan kembali, segmenting principle merupakan prinsipal yang mengatur bagaimana sebuah informasi disampaikan dengan kecepatan yang sesuai kemampuan audiens dalam melakukan essential processing. Berikutnya, kita akan beralih ke prinsipal yang kedua, yaitu pre-training principle. Sesuai dengan namanya, pre-training mengindikasikan ada training yang dilakukan sebelum sesuatu. Dengan konsep yang sama, pre-training principle mengatakan bahwa orang akan belajar lebih baik ketika sebelumnya dia sudah mengenal terlebih dahulu mengenai istilah-istilah atau karakteristik-karakteristik yang masih asing baginya. Misalkan kita sekarang menggunakan slide ini untuk belajar. Kira-kira apa kesulitan yang kalian alami ketika membaca slide ini? Nomor 1, jelas, bahasa Inggris. Tapi bukan itu yang saya maksud ya. Oke, agak serius. Di dalam beberapa kalimat, kalian temukan mungkin ada kalimat-kalimat yang kalian sulit pahami. Contohnya, place the slide on the microscope. Apaan tuh slide? Stick clips are not necessary. Emang stick clips yang mana? Click nosepiece to the lowest setting. Apaan tuh nosepiece? Look into the eyepiece. Eyepiece? Apalagi tuh? Jadi, walaupun isi materi ini adalah esensial material, tetapi ada bagian-bagian yang kalian sulit untuk konsentrasi karena kalian belum pernah dengar sebelumnya. Inilah yang saya maksud dengan istilah asing atau karakteristik asing. Agar hidup mereka lebih mudah, seharusnya kita kenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari mikroskop sebelum kita menggunakannya di dalam kalimat. Nah, inilah yang dikenal dengan pre-training principle, yaitu proses mengenalkan terlebih dahulu kepada audiens mengenai istilah-istilah atau karakteristik-karakteristik asing. Terakhir, kita akan membahas mengenai prinsipal yang ketiga, yaitu modality principle. Prinsipal ini sangat membantu ketika beban di mata kita atau beban di sensori mata kita terlalu tinggi. Biasanya hal ini terjadi karena essential material yang kita terima ditampilkan dalam bentuk gambar dan teks. Nah, kita coba ingat lagi. Ketika materi tersebut ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar, kira-kira sensori memori manakah yang bekerja? Apakah kalian tahu yang mana jawabannya? Bisa kalian tunjukkan? Betul sekali. Oke, kembali serius. Ketika suatu essential materials ditampilkan dalam bentuk teks dan gambar, maka yang bekerja paling berat adalah mata kita. Sebab teks dan gambar hanya bisa dimasukkan ke dalam working memory melalui mata kita. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai keterbatasan mata kita. Dalam kasus ini, hal yang sama terjadi. Ketika kalian fokus pada gambar, mungkin ada sebagian teks yang kalian tidak baca. Atau sebaliknya, ketika kalian fokus membaca teks, mungkin ada bagian gambar yang tidak terlihat. Akibatnya apa? Mata kita melakukan essential processing secara berlebihan, sehingga tidak semua materi dapat diterima dengan mudah. Oleh karena itu, modality principle mengatakan bahwa materi dalam bentuk narasi dan gambar lebih mudah untuk diterima daripada materi dalam bentuk teks dan gambar. Ada dua alasan mengenai mengapa modality principle sangat penting. Yang pertama tentu jelas,
beban kerja mata menjadi berkurang, di mana narasi sekarang diterima oleh telinga, sedangkan gambar tetap diterima oleh mata. Alasan yang kedua, coba kalian ingat di video yang sebelumnya, sebuah teks memang dia akan diterima oleh mata, dan memang dia akan masuk ke dalam working memory dalam bentuk image. Tetapi, teks sendiri sulit untuk disimpan dalam bentuk image, sehingga dia akan dikonversi atau diubah menjadi suara. Akibatnya apa? Informasi yang disampaikan melalui teks mungkin tidak akan masuk dengan mulus ke dalam working memory kita. Sekarang bandingkan dengan narasi yang diterima oleh telinga dan langsung disimpan dalam bentuk suara. Jelas terlihat bahwa jalur penerimaannya lebih mulus dan lebih lurus dibandingkan jalur penerimaan teks. Sehingga dengan modality principle, jika dimungkinkan, sekali lagi, jika dimungkinkan, maka lebih baik menyampaikan informasi menggunakan narasi dan gambar dibandingkan menggunakan teks dan gambar. Apakah benar-benar tidak boleh menggunakan teks? Jawaban dari pertanyaan ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya di bagian redundancy principle. Silakan melihat video tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai pengingat, di video kali ini kita membahas mengenai kelompok Myers Multimedia Learning Principle yang memanage essential processing. Di dalamnya terdapat 3 prinsipal, yaitu segmenting principle, pre-training principle, dan modality principle. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Asef. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Dah. Loh, kok gak ngilang?